Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini, ya, di hari Selasa tanggal 7 April 2026. Tentunya Alil kembali hadir menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, bersama tentunya saya tidak sendiri, namun ditemani sama Bang Ilo yang saat ini sudah ada di Studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi juga Bung Ilo ini. Bung Alil. Apa kabar ini? Ya, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Cuaca hari ini juga baik, jadi memberikan spirit juga ini Bung Alil. Iya. Meskipun beberapa hari ini ya ada kondisi fenomena alam ya yang terlalu panas di siang hari, bahkan kadang sampai di malam hari Bung Alil masih terasa ya. Saya kira saya izin di sini, saya bilang, panas sekali. Ternyata Bang Ilo juga panas juga di sana. Iya, menyeberang ke sebelah saja gunting rambut di siang hari itu, jalan kaki itu sudah terasa panas sekali Bang Alil. Jadi kayaknya lebih nyaman banyak di kamar gitu, di studio. Iya, ini tak terasa kita sudah di minggu kedua ini, April. Iya, bulan April 2026. Iya, tentu bagi yang saat ini mungkin ada di kantor, mungkin bekerja sambil menyelesaikan tugas-tugasnya, tugas-tugas kantor, sambil juga kita mendengarkan atau mengikuti acara ini. Ya, tentu kita berharap Bung Alil ya, semoga spirit atau kinerja para ASN kita, terutama pejabat-pejabat yang memiliki jabatan strategis ya, terutama jabatan publik ini tidak terpengaruh dengan kondisi efisiensi nasional dan dampak dari fenomena global ya, akibat perang ini Bung Alil ya. Di mana sekarang kita tahu bahwa ada lagi istilah ya bekerja di rumah, terutama hari Jumat Bung Alil ya. Dan kita tidak tahu lagi kalau ini berkepanjangan nanti malah 3 hari mabe masuk dalam 1 minggu mungkin. Lama-lama sekolah lagi kembali lagi online semua nanti. Jadi ya mudah-mudahan saja tidak semakin parah ini kondisi Bung Alil ya. Jadi uang dipesienkan, tapi kerja juga dipesienkan. Wah, mana itu? Bagusnya itu kalau efisien anggaran, kemudian pekerjaan tetap optimal maksimal lah. Ya, artinya berjalan paralel ya, maksudnya gitu Bung Alil ya. Jangan juga terlalu ditekan efisiensi, tetapi kinerja diharapkan maksimal ya. Saya rasa ya seperti itu spiritnya. Iya, apalagi nih Bang Ilo, kalau kepala desa saya lihat ini, antusias sekali. Apalagi kalau ada yang 12 desa ini Bang Ilo, betul. Saya lihat wajah-wajahnya kemarin itu cerah ceria semua, mengikuti tes Bung Alil ya. Iya. Beberapa kemarin kalau saya tidak salah mereka mengikuti tes itu Bung Alil, wawancara mungkin ya. Iya. Untuk menentukan apakah mereka lulus sebagai calon Bung Alil, karena mereka semua itu kan baru bakal calon ya Bung Alil ya. Ada incumbent, ada juga pendatang baru. Nah di sini asiknya nih Bung Alil. Asiknya di mana nih Bung Alil? Kalau asiknya karena ada incumbent, ada juga pendatang baru Bung Alil. Ada pendatang baru yang betul-betul baru. Ada juga pendatang baru kan, tapi sudah bertarung sebenarnya di beberapa tahun yang lalu, tapi kalah sebelum-sebelumnya ya. Tapi ada betul-betul pendatang baru. Jadi ini menurut saya semakin asik untuk kita ikuti bagaimana perkembangannya Bung Alil. Tetapi saya ingin mengatakan begini, bahwa pemilihan kepala desa kali ini adalah merupakan momentum strategis bagi masyarakat di desa, terutama di Kabupaten Baru yang tengah melaksanakan kontestasi pemilihan kepala desa. Kenapa demikian Bung Alil? Karena peran kepala desa ini juga kan sangat strategis sebagai lokomotif pembangunan di desanya Bung Alil ya. Betul. Oleh karena itu kalau kita salah memilih, ini berbahaya, berdampak juga tentu bagi desa kita. Apalagi jabatan kepala desa sekarang ini bukan hanya 5 tahun Bung Alil. Berapa lama jabatan sekarang? 8 tahun.
Waduh, hampir 2 ribalita itu, Bung. Jadi kalau kita salah memilih, katakanlah tidak sesuai dengan ekspektasi, hanya karena pertimbangan money politik misalnya, Bung, maka 8 tahun kita menderita, ya kan? Lama, nah oleh karena itu, menurut saya masyarakat sekarang sudah harusnya lebih cerdas gitu, Bung. Oke. Relation dan sebagainya, ya nggak apa-apa kita pilih kembali. Tapi kalau dianggap sama sekali tidak ada perubahan gitu atau tidak sesuai dengan ekspektasi, ya tentu saatnya sudah harus mencari pemimpin-pemimpin baru yang justru bisa menjadi harapan baru bagi desa tersebut, Bung Khalil. Jadi kalau pemimpin baru, harapan baru. Tapi kalau pemimpin lama bagaimana? Bisa ya sama-sama sebenarnya, Bung Khalil. Beda konteksnya aja, karena kalau kita menganggap bahwa yang baru itu kan pendatang baru, jadi ya harapan baru, Bung Khalil ya. Tapi yang incumbent juga bisa jadi tidak menjadi harapan baru kalau kita menganggap tidak ada lagi bisa kita dapat, itu tidak ada ekspektasi, karena bukan malah bisa jadi bukan kemajuan, kemunduran malah, karena sudah dikasih misalnya 8 tahun untuk mengabdi, untuk kita lihat, tetapi ternyata juga biasa-biasa saja, Bung Khalil ya. Ya, mending kita punya obsesi misalnya untuk mencari sesuatu yang baru, di mana mungkin di situ ada harapan untuk bisa lebih baik, Bung Khalil. Iya. Kalau kita runut semua ini, yang 12 desa ini di Kabupaten Baru kan, pemilihan kepala desa nanti. Kalau yang kita lihat ini, Bang Ilo, kan kita langsung langsung saja, langsung obrolan saja ini, Bang Ilo. Ya boleh. Kita, meskipun kita anggap ini hanya sebagai pra dulu, karena tahapannya kan masih panjang sampai bulan Mei ya, Bung Khalil ya. Tapi menurut saya memang salah satu dalam bentuk kepedulian kita di obrolan ini, Bung Khalil, adalah ikut memotret juga ini, Bung Khalil. Syukur-syukur kalau kita bisa memberikan pencerahan atau edukasi kepada masyarakat yang melakukan kontestasi, Bung Khalil. Oke. Ada juga ini, Abang Ogi izin follow. Silakan silakan. Ya, ini kan 12 desa yang persiapan ini untuk pemilihan kepala desa. Kalau yang banyak ini saya lihat calon ini ada daerah Madelo. Madelo ya? Iya, Madelo. Iya, karena sampai 6 di situ. Dan ini kalau menurut kita ini, kenapa menarik sekali nih menjadi kepala desa? Apa yang menariknya di sini? Sebenarnya di awal-awal itu, Bung Khalil, waktu terjadi otonomi desa dan keluar undang-undang terkait dengan desa, Bung Khalil, banyak orang-orang yang maju itu sebenarnya punya latar belakang yang masing-masing berbeda. Ada betul-betul hanya sekedar status sosial, ada karena iming-iming gaji dengan anggaran ADD yang begitu besar ya, Bung Khalil. Tapi saya lihat pelan-pelan ini juga sudah mulai ada juga yang berpikir ragu-ragu atau malah takut untuk menjadi kepala desa. Ada juga kan yang sudah seperti itu, mulai dibuktikan dengan adanya kepala desa bermasalah sampai berurusan dengan hukum. Belum lagi misalnya anggaran-anggaran yang tersedia itu sudah diperuntukkan semuanya, ada aturan-aturannya, Bung Khalil ya. Apalagi banyak juga sudah yang tidak berpikir. Apalagi sekarang kan sudah banyak berpikir seperti itu. Tetapi kenapa ini menjadi menarik? Karena ini menurut saya bagi orang yang punya kompetensi, dia punya mungkin dia punya mimpi atau dia punya cita-cita untuk membangun desanya dengan anggaran yang ada. Bukan hal-hal yang sifatnya subjektif, Bung Khalil. Mungkin ada juga yang seperti itu. Tetapi ya dalam kasus tertentu malah ada yang sudah kepala desa tidak mau maju lagi kan. Iya. Hanya menyelesaikan saja tanggung jawabnya selama 1 periode, setelah itu tidak maju lagi. Salah satu contoh misalnya katakanlah ketua Abdesi, mantan ketua masih ketua sekarang ya, Abdesi baru ya, misalnya yang pernah jadi kepala desa di Curawal, itu 1 periode aja tuh, Bung. Ya, kenapa sampai begitu ya? Mungkin saya pernah diskusi juga. Stres sampai bisa sakit, sampai bisa ya banyak lah, tidak sesuai dengan yang dibayangkan gitu loh, maksudnya dengan tantangan yang dihadapi dari kiri kanan, depan belakang samping kiri.
Seperti itu Bung Khalil. Berarti megangi kabar wanun. Nah, bagi lako hitung-hitung ekonominya ini penghasilan. Kene megangi apa naruntu aku kui isali memajak daripada. Ya seperti itu juga Bung Khalil. Sama kita lihatlah kemarin ini ada lagi viral kasus yang ada di daerah Sumatera ya Bung Khalil itu. Yang sampai dibahas di Komisi 3 ya, terkait itu dengan tindakan oknum jaksa yang diduga gitu loh Bung Khalil. Ya kasusnya sementara berproses tapi kejarinya sudah dipindahkan ke Kejagung ya Bung Khalil. Nah, itu kan Oke, menarik ini Bang Ilo. Menarik menurut saya. Jadi tadi kita sebut ya Model Law kebetulan 6 orang berarti harus gugur 1 orang boleh. Nah tetapi saya lihat statement Bupati kemarin yang di INA waktu dia menghadiri seleksi, salah satu seleksi ya, maksudnya karena ada wawancara kan juga ada tahapan tertulis juga dan sebagainya. Saya lihat di berbagai media ada statementnya bahwa dia berharap supaya panitia seleksi ini melakukan secara transparan dan profesional Bung Khalil ya. Oleh karena itu menurut saya statement dari Bupati ini hendaknya betul-betul diperhatikan oleh panitia seleksi, jangan ada intervensi, jangan ada apa gitu Bung Khalil ya. Jadi kalau memang secara administratif misalnya ada yang tidak sesuai dengan regulasi atau ada nilainya yang tinggi, ya jangan lagi ada sistem-sistem intervensi didongkrak atau ada pertimbangan politis. Biarlah mereka berkompetisi secara murni Bung Khalil, karena pada gilirannya nanti siapapun yang akan terpilih itu juga menjadi bagian daripada pemerintahan daerah, begitu Bung Khalil ya. Biasa kan juga begitu Bang Ilo? Kalau biasa Bung Khalil, biasa. Kalau ada contoh mungkin yang akan diajak nih Pak lolos ya. Karena ini kan kompetisi ini awal Bung Khalil. Di awal ini sebenarnya krusial juga kalau ada yang kita mau jatuhkan, misalnya bisa dinilai, bisa pertimbangan yang lain-lain ya Bung Khalil ya. Bisa juga misalnya ada yang pintar bermain, saya ini calon gitu misalnya. Ada satu geopolitik saya juga misalnya dari dusun yang bersama, sama-sama satu dusun kan. Kalau ini juga jadi maju nih bisa mengganggu saya ini. Bisa jadi kan seperti itu. Bermainlah mereka dalam tanda kutip ya Bung Khalil. Menurut saya trik-trik seperti itu tidak boleh lagi. Atau menjatuhkan lawan karena misalnya dianggap berseberangan politik ya tidak boleh menurut saya seperti itu Bung Khalil ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang disampaikan Bupati kemarin. Saya sangat setuju sekali, lakukan secara transparan dan tidak boleh ada intervensi. Jadi kalau seperti ini kan enak, kompetisinya berjalan sangat demokratis Bung Khalil. Oleh karena itu nanti kalau ada misalnya yang tidak lolos, terutama di Model Law ini karena ada 6. Coba kalau di sana itu 5 dusun ya kalau saya tidak salah, 5 dusun Bung Khalil. Tapi ada 6 calon kan. Cuma belum saya tahu mappingnya ini apakah ada dalam satu desa satu dusun misalnya 2 orang atau gimana ya. Tapi lumayan juga di sana Bung Khalil karena wajib pilih kurang lebih 3.000 ya, meskipun kemungkinan ke TPS nanti itu sekitar 2.500-an, tapi asik juga di sana untuk kita ikuti sebenarnya. Kalau di daerah lain belum ada yang lebih dari 5 ya? Belum ada. Kecuali Model Law ya? Iya, karena yang saya lihat ini menurut pantauan ada yang 3, ada yang 2. Seperti kalau itu ada head to head. Ini menarik. Jadi biasanya kalau 2 aja yang maju atau yang 3 berarti calon yang lain itu biasanya ada realistis Bung Khalil. Dia realistis Bung. Karena teorinya sebenarnya sangat sederhana, sama saja dengan kompetisi pilkada sebenarnya Bung Khalil. Semakin banyak calon yang maju, apalagi misalnya lawan-lawan incumbent ini misalnya berada dalam geopolitik yang sama misalnya dalam satu dusun, maka peluang incumbent itu untuk menang semakin terbuka Bung Khalil. Gitu. Oke, jadi seperti itu kelihatannya ya Bung Khalil. Apalagi kalau ini Bang Ilo. Kalau tidak salah itu di Model Law ini ada incumbent juga ya, kalau tidak salah. Ada. Jadi
Ya. Oh ini ada komen di bawah ini Bang Ilo. Ada Pak Irsam ini. Semua calon sekampung jadi transparansi yang bisa menjawab agar tidak terjadi gesekan sesama. Ini juga. Betul. Betul. Kan ini bahaya memang ini kalau pilkades Bang Ilo. Oh, bahaya ya. Iya, karena sekampung ini kemudian ya tomai di sajita sebalie Iya. Tidak sama kalau pemilihan bupati Bang Ilo. Iya. Kalau pemilihan kepala desa rawan udah bilang bahaya. Rawan ya. Iya. Ya. Makanya saya melihat juga itu di mappingnya pihak keamanan. Polres baru juga sudah menentukan pasti ya. Biasanya kalau ada kontestasi demokrasi itu sudah ada mapping Bung Lili. Yang mana dianggap zona merah, yang sedikit agak rawan, di mana yang aman-aman saja ya Bung Lili. Seperti itu. Ini bagus kalau naik ini Om Irsam ini. Ya bagus. Kalau kita lebih ramai-ramai lagi lebih bagus banget. Iya, supaya coba naik. Supaya obrolan kita pagi ini menarik. Ini. Ya wasanya. Iya. Ya saya kira Irsam sebenarnya kemarin juga mau jadi calon kepala desa, ternyata tidak, Bung. Oh, di mana rencananya? Sanitary aja toh. Oh iya. Sanitary aja berarti apa lagi liburan ya. Kalau sanitary aja dengan lempang. Oh di Tanitiri iya 2. Iya. Tanitiri aja di Lempang liburan. Iya. Agak kereba tuh Mai. Pemirsa. Baik-baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat jadi ini. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kang makedaki ya bicara-bicara terkait dengan 12 desa yang akan melaksanakan ini pemilihan kepala desa. Wah. Adakah kemarin? Saya kemarin hadir di ini, lihat di kantor BPMD. Iya. Waktu seleksi di sana, wawancara. Iya. Saya lihat di situ baik semua, akur semua. Saya bilang iya, karena kau sekampus semua harus baik. Iya. Tetapi memang sebenarnya proses seleksi kalau misalnya ada yang mau digugurkan, seharusnya itu pada saat seleksinya itu langsung transparan, buka langsung pengumumannya. Jangan pakai waktu karena memang rawan. Kalau seleksi yang lain kan mungkin formalitas untuk mengetahui bagaimana ini kandidat. Tapi kalau ada calon yang mau gugur melebihi sesuai dengan regulasi, itu yang bahaya. Seharusnya itu panitia siapkan itu proteksinya, siapkan bahwa setelah kalau ada lebih dari calon yang dipersyaratkan, kalau perlu langsung umumkan di situ pada saat seleksi. Jangan ditunda karena itu bisa menimbulkan sesuatu kecurigaan dengan kandidat. Kalau ini pendapat kami dari masyarakat, saya kan pantau-pantau kemarin waktu seleksi. Sebenarnya ini jangan dianggap biasa karena ini nanti kan dijadikan orang di desanya bahwa begini panitia kan kalau ada yang gugur tidak pernah baik panitia. Tidak pernah. Kalau ada yang gugur. Jadi panitia itu harus proteksi dirinya. Kalau ada yang gugur umumkan itu hari. Apalagi ya saya sangat sependapat dengan Pak Irsam ini. Apalagi kan sudah mulai banyak suara-suara bahwa panitia itu dominan orang-orangnya mantan misalnya incumbent lah kadang-kadang seperti itu. Ini riskan, ini bisa digoreng-goreng ini Bung. Jadi apa metodenya lagi ASN itu biasa kalau di ujian ada metode chat ya, cut ya yang langsung bisa diumumkan dilihat nilainya begitu aja menurut saya supaya langsung transparan atau komputerisasi kan. Langsung muncul. Langsung muncul. Apa kode pas
ini berbahaya memang, apalagi sudah mulai ada wacana-wacana yang dilempar, mulai ada pembicaraan-pembicaraan bahwa ya atau gugur Pak Dena misalnya hubung-hubungkan dia dengan politik yang lalu, padahal saya lihat dari media berita yang disampaikan oleh Pak Irsam itu kan beliau itu jelas tekanannya bahwa transparan, tidak ada intervensi, begitu ya kira-kira ya Pak Irsam. Karena begini, saya tanya kemarin Bang Ilo bahwa bagaimana nanti kalau pada saat pemilihan ada yang seri, kan tidak ada pengulangan sekarang. Tidak ada pengulangan. Ada yang seri, siapa yang bisa juara? Dia bilang ini hasilnya seleksi. Saya bilang, oh kalau begitu umumkan memang sekarang hasil seleksinya. Jangan sampai terjadi seri, dicurigai panitia main dengan angka. Ataukah hasilnya itu dibungkus dalam di packing dan disimpan, tidak boleh keluar. Nanti pada saat perhitungan suara ada seri baru buka itu. Curiga tahu curiga. Iya, saya bilang kemarin sama panitia, saya bilang kau harus proteksi diri. Kalau gitu. Apalagi nak kere kalai matur mega pendukung berat pendukung fanatis konflik horizontal lagi. Memang antisipasi proteksinya. Betul. Ini cerdas sekali saya lihat Pak Irsam nih pagi hari ini. Mungkin sudah minum kopi dan nggak ada rokok satu batang barangkali ini. Tidak, begini senior. Karena ini sepertinya panitia selalu memberikan beban kepada keamanan. Wah, tidak ada masalah, ada pengamanan. Saya bilang, aduh, ini pikiran ini kan harus kita rubah. Karena masalah langsung pengamanan. Iya, langsung tidak ada persoalan, ada pengamanan. Oh itu selalu mau lempar susahmu sama pihak lain. Bisa proteksi diri. Artinya sepakati metode proteksi tak sebelum kita lakukan pertandingan sehingga semua menerima. Ya, Yobi Metonir ke technical meeting di pada PS Pak Golo ya. Siapa yang melanggar ya kartu merah, kartu kuning. Pokoknya sangka memang nih menyangka memang mau ke sekarang. Sebelum kita bertanding, begitu. Betul. Cocok itu Bung Golo. Jadi baru yang ini Desa Madelo yang ada 6 calon di sana. Ada gugur? Iya, ada gugur ya. Ada yang gugur. Kan yang desa lain ini ada yang 2, ada 3. Jadi yang rawan ini host yang rawan. Yang rawan nanti ke depan gugur dan seri. Karena tidak ada pemilihan ulang. Kalau maksudnya seri di dalam pemilihan ya? Iya, dalam pemilihan misalnya kita 100 sama-sama angka 100. Oke. Tidak boleh ada pemilihan ulang. Ada. Nilainya nilainya itu hasil seleksi yang kemarin. Bukan umur ya, Om Irsam. Bukan, hasil seleksi. Saya dengar hasil seleksi. Jadi hasil seleksi itu harus di-packing memang. Disimpan dalam tempat tertentu. Iya, Pak Jaka kasih batu makan. Pak Yarel pemana tambah-tambah. Kalau perlu itu hasil seleksimu itu bawa itu kantor polisi, simpan itu. Pernahkah memang ada kasus ini seperti itu Pak Irsam? Maksudnya seri, pernahkah ada kasus pilkada itu? Iya, biasa pemilihan. Biasa. Biasa di. Iya. Ada juga itu beda satu. Pernah itu? Oh iya, tidak ada masalah kan dikalah itu tetap beda satu dikalah kan. Pengamanan itu yang itu. Wanita harus siap-siap proteksinya toh. Iya. Caca. Jadi bahaya memang ini. Ya perlu ada waspada. Jadi
Ya, terutama itu kan dari sisi tataran teknis seleksi dan hasil pemilihan, Bung Halil ya. Iya. Tapi kita juga hari ini ingin bicara bagaimana sih sebenarnya masyarakat ini memberikan penilaian yang terbaik bagi calon kepala desa ini yang betul-betul nanti akan dipilih, karena itu tadi yang kita katakan prolog kita di awal ini Pak Irsan, bahwa jabatan kepala desa itu 8 tahun cukup lama ya, hampir 2 repelita ya. Jadi kalau salah memilih 8 tahun kita menderita kan, seperti itu. Pokoknya kita mau pilih raja kecil. Iya. Ya, mau pilih raja kecil, betul. Iya. Tapi kalau sekarang ini kan efisiensi, jadi anggaran di desa itu dikurangi. Iya. Nah, Mega Mupa itu lo calon Bang Ilo, Bang Irsam. Iya. Iya. Jadi Artinya Ani Rono Kaparwa pikir ke dapur. Ini kan bukan persoalan pendapatan. Oh iya. Persoalan Polri itu bahwa ada Garuda kecil. Oh iya. Iya. Kalau pola biasa Garuda anak bupati atau presiden gitu. Jadi betul itu Bung Halil. Jadi bukan hanya pertimbangan materi semata ya. Meskipun ada juga itu. Maksudnya ada juga yang berpikir begitu, bahwa engkau tuh mau menesan jauh ulang-ulang tuh penghasilannya kan seperti itu Bung Halil. Dengan kos yang dikeluarkan ini nanti bisa menjadi lebih mahal lagi, karena orang berhitung 8 tahun. Jadi kalau dia mau berpikir mengeluarkan misalnya kos politik yang besar, dia kan gampang hitungannya, lumayan. Jadi kan 8 tahun. Beda kalau 5 tahun kan misalnya kapan dia harus kembali. Ini kan 8 tahun panjang sekali. Bung Halil, seperti itu. Iya. Aku kan kedai masyarakat biasa kedai 2 tahun. Weh. Makan jamu aku makan simi kepala desa. Nah, itu. Wah, apa naik. Jadi memang itu pengaruhnya Garuda itu Bung Halil, yang seperti disampaikan Irsam tadi, itu memang luar biasa Bung Halil ya. Apalagi kalau kepala desa panggil Pak D itu Bung Halil, dibutuhkan di mana. Nah. Apalagi kalau ada kontestasi demokrasi Bung Halil aja nah. Pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Oh ya, bagaimana sih lo sejakarta tuh mobilisasi. Itu saja. Iya. Nah, kalau bupati masuk di lokasi, tidak ada dicari kecuali kepala desa, tidak dicari tokoh masyarakat. Iya. Tidak dicari. Mana Pak Desa? Padahal Pak Desa, anak-anakmu misalnya tuh kawe, tapi ke Garuda anak, lo kok makan? Ke Garuda. Nah, itu mah kerel ada Garuda itu. Detona sampai ketua BPD. Jarang minta Bung Halil. Mohon maaf saja Bung Halil. Jangan karena siapa itu. Kayak mundri memang ceto di BPD nak. Nah, kalau pertama datang cari Pak Desa, kalau mau pulang baru dicari Bu Desa. Oh iya. Maksudnya? Engkau tahu biasa apa kurang Bung Halil, daerah-daerah lain gitu. Aku pertama itu engkau Pak Desa menjadi siapa, misalnya cara maulid atau maulud atau mamiraja. Sebenarnya lesi siapa itu ya Bu Desa, kan lesi riset nih kada. Karena titik panah. Seperti itu. Ya, makasih banyak ini yang sudah kirim-kirim. Siapa nih? Cuni. Wah. Ya, sudah kirim ada pejuang rupiah. Wah, sudah kirim mawar ini untuk kita. Oke. Iya. 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 Manu meto ya Bang Ilo. Ini menarik memang ini pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Baru-Satu. Iya. Karena 12 kalau di Maluset Tasik kan ada satu desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa ini ada kayak Maluset Tasik? Iya ada. Desa apa lagi? Manuba. Oh iya. Iya. Desa Manuba. Anunya siapa ya? Hasna Sultan. Iya, Pak. Hasna Sultan. Anaknya Pak Sule dulu. Kalau di sana itu kalau menurut saya aman. Sentosa di situ. Ya, saya mendaftar Oppo. Iya. Ya. Kemudian di Sopeng Riaja ini desa apa ya? Sopeng Riaja. Desa apa Sopeng Riaja itu? Tidak ada kayaknya. Tidak ada kayaknya. Iya.
Kalau di Balusu ini ada desa Madelo, kemudian ada desa Binuang. Binuang. Kemudian Kecamatan Baru ini ada desa Tompo dan desa Binuang Siau. itu yang jalan ke Wempu, Bu, ya? Iya. Kalau baru apa? Tompo dengan apa? Tompo dengan Siaung. Oh iya, Siaung. Iya. Kemudian Kecamatan Tanetirilau itu Gresik dan desa Pancana. Pancana. Ya. Dua di Tanetiriaja itu Lempan dengan Liburan. Kemudian Liburan. Kecamatan Pujananting itu. Pujananting ada kah? Tidak ada kah? Ada. Jangan-jangan. Oh ada, bacu-bacu. Bacu-bacu. Jangan-jangan juga. Jangan. Oh jadi? Iya, desa jangan-jangan. Di mana ada biasanya tuh kalau ada kontestasi di Pujananting, yang mana, daerah mana itu yang biasa yang paling dalam tanda kutip itu sangat ketat sekali, bahkan dikatakan pemilihan kepala desa yang termahal, di mana itu kalau di Pujananting itu? Oh, jangan-jangan dulu tapi sekarang enak. Seandainya maju incumbentnya Nggak maju panas. Nggak maju ke incumbent. Wih. Pak Rahman tidak maju lagi? Pak Rahman nggak maju. Maju. Oh, benar. Ya, dia maju. Saya tidak maju dan tapi jadi jelas itu karena keluarganya dia maju, Pak Ibrahim. Oh, kenapa nggak maju? Jadi itu kan satu periode. Satu periode ada bisnisnya saya lihat di Kendari. Oh, berarti ini juga ini Bang Ilo. Kan ini yang kita bilang itu ada kepala desa yang tidak mau maju lagi. Ya, seperti ini. Tadi di jangan-jangan ini ternyata Pak Rahman ini tidak maju juga ini. Padahal itu cerita-cerita kontestasi pilkades di Kabupaten Baru, bahkan di Sulawesi Selatan, yang mungkin yang paling menurut saya paling paling kompetitif lah, kita istilahkan saja seperti itu, Bang Khalil, ya. Apalagi kalau head to head di sana, Bang Khalil, luar biasa. Jumlah wajib pilih juga kan tidak seberapa, jadi menjadi mahal sebenarnya. Nah, ini juga di jangan-jangan itu yang terkenal sekarang kan nanasnya, Bang Ilo. Nanas berhasil itu. Berhasil betul itu. Ya mudah-mudahan saja tidak ada Bang Adil, karena ini kan nanas juga lagi viral juga ini kan dalam kasus hukum ini. Mudah-mudahan juga tidak ada yang berdampak di daerah kita ini yang terkait dengan bibit nanas ini. Justru daerah kita itu dampaknya di periset tuh nanas, karena daerah yang paling sedikit mendapatkan bantuan dia yang berhasil. Iya. Oh begitu. Iya. Sementara ada yang lebih besar tapi Dega Gerita mata. Dega Waselena. Jadi dampaknya di kita karena ada hasil yang dilihat itu yang viral. Iya. Ternyata sedikit bantuannya masuk di Baru. Iya. Dibanding betul. ada yang banyak bantuannya, kena tidak kelihatan hasilnya tuh. Bahaya tuh ya, Rodi. Kecuali tadi yang jangan-jangan yang kita semua. Kecuali jangannya. Iya. Tompo juga seru ini. Berapa calon yang ada di Tompo itu, Bang Alil? Liburan enggak masuk kampanye. Kalau Tompo itu ada dua. Tompo Suhardi masuk Suhardi. Iya. Oh, berarti head to head ke di sana sama Pak Alias. Enggak tahu berapa kali sana itu, ada 3 ke berapa? Ya. Ini bertarung lagi Pak Alias ini seru juga. Saya anggap seru juga itu di Tompo itu, tapi kepala desanya Pak Suhardi di sana juga kan adem-adem juga, tapi luar biasa juga. Makanya saya bilang asik juga ini politisi berhadapan dengan tokoh masyarakat ini, Bang Khalil. Oh, 4 katanya di Tompo ini. Oh, 4. Iya. Jadi kalau gitu peluang incumbent masih besar di sana, Bang Khalil. Kalau liburan itu tidak maju incumbentnya. Iya. Oh, apa lari biasa? Iya. Dia lebih mencintai perempuan daripada jabatannya. Oh.
Ini juga menarik. Kanja Thomas sebenarnya itu terlalu cinta sama kaum Hawa kan maksud Kanja. Pokoknya biar bawa dia coba tangi karena selain mencintai kaum Hawa. Ya. Kan ini ada bermasalah juga ini desa ini. Ada di Balusu kalau tidak salah ini. Desa Balusu. Apa itu, Bang? Desa Balusu. Ya, itu tidak masuk di pemilihan juga. Karena tidak masuk pilkades itu. Iya. Karena saya dengar Balusu ini kepala desanya mengundurkan diri. Iya. Iya. Iya, Desa Balusu. Berarti dikasih PLT kan dulu. Iya. Berarti saya kurang update itu. Iya, Desa Balusu ini. Informasinya sebelum Ramadan kemarin, iya. Bahwa ada surat pengunduran dirinya, iya. Karena ada masalah di sana. Iya. Ya, betul. Ada masalah, iya, terkait dengan Kunresi kapan? Karena mau kunresi. Anggaran ini. Dugaan karena agak nasional judul kah? Dugaan. Diduga ini. Tapi Pak Deto iya kurang update kan Pak Wisen. Iya, karena kemarin juga katanya ada anggaran itu yang selesai laporannya kah? Namun tidak terselesaikan kegiatannya. Ada selesai secara administratif, kayak gitu. Pendamping desa itu. Iya, jadi memang menarik ini Bung Ali. Kalau saya tidak salah itu di bulan Mei ya pemilihan kepala desa ya. Bulan Mei, iya. Berarti tidak lama lagi Bung Galil. Jadi saya menawarkan diri nih Bung Galil, siapa tahu ada yang mau didampingi sama Bang Ilo ya, boleh. Yang penting profesional. Tapi masih bagus karena bulan Mei kayaknya akhir bulan tanggal 20-an. Wah. Masih bisa dideteksi, dihitung itu. Ya. Ini kan April Mei. Daerah namanya itu boleh. Jadi sekadar promosi di Bung Halil. Kalau ada yang mau didampingi, silahkan menghubungi Bang Ilo saja. Bang. Dampingi aja di Bang Ilo. Didampingi pemenangannya Bung Halil. Oh begitu. Pendampingan pemenangan. Wow. Bisa juga Kenapa Bung Halil? Bisa juga didampingi begitu. Bisa. Apa bedanya dengan kontestasi misalnya pemilihan anggota DPR, pemilih pilkada dan sebagainya. Ada strategi-strategi juga kan Bung Halil yang bisa terukur gitu maksudnya. Daripada mereka melakukan kegiatan konvensional, habis-habisin duit ya. Mungkin perlu didampingi gitu Bung Halil. Jadi kalau kita mendampingi itu kan bukan hanya sekedar terlibat langsung di dalam bagaimana mendesain infrastruktur, bagaimana isu-isu, bagaimana program, visi misi dan sebagainya. Kemudian bagaimana bukan hanya persoalan akseptability-nya, tingkat penerimaan, tapi sampai juga kepada popularitasnya. Nah, yang di Madelo ini menurut saya juga sangat menarik karena di situ ada pendatang baru namanya Pak Ibo itu. Pak Ibo sering dipanggilkan, pernah di BRI kalau saya tidak salah itu, tapi memilih untuk maju sebagai calon kepala desa, Bung. Ada juga itu mantan ketua BPD, masuk juga saya lihat itu. Di mana itu? Madelo. Seru sekali kalau begitu. Mantan ketua BPD. Ini. Kalau soal pemilihan ke depan ini, kalau politisi tidak mampu menguasai digitalisasi, dia akan ketinggalan. Oh begitu Dia ketinggalan. Kalau dia tidak mampu ikuti digitalisasi. Dan dia ketinggalan, artinya masalahnya Luffy. Seperti ini nih, main TikTok seperti ini. Kalau main TikTok kan semua itu dalam satu rumah pasti ada TikToknya.
Iya. Jadi menampilkan diri, oh ini paling Bang Ilo. Ini kan jadi di seluruh yang membuka lini itu dia mengenal. Dan apalagi kalau sudah diramu dengan metode-metode analisis. Bisa diundang juga ini para calon nanti masuk di acara bisa. Iya. Bisa begitu. Dia harus begini. Kenapa? Karena semua orang sudah miliki aplikasi TikTok. Minimal kalau bukan dia ada anaknya atau bapak suaminya. Pada saat dia buka, ini ada yang masuk di sini. Pasti tapi nanti kalau 5 menit kita undang kepala desa, nanti kalau kita undang calon kepala desa, Bung Halil, kalau sudah ada penetapan itu, kita bikin aturan mainnya. Jadi memang ada istilahnya sama dengan di KDI kemarin, ada istilahnya game gitu, Bung Halil. Lagi boy gitu. Gitu. Karena kita kan istilahnya membangun popularitas, membangun personal branding kan, Bung Halil. Paling tidak kalau kita share di off air gitu loh, misalnya di grup-grup orang baru kan, orang bisa melihat, oh memang ini pandai berbicara, ini programnya bagus gitu. Itu yang dimaksud sebenarnya Pak Samit tadi, bagaimana memanfaatkan era digitalisasi ini, terutama media sosial. Karena pengguna TikTok, pengguna YouTube, pengguna Penspek misalnya di Facebook itu cukup besar kalau zaman sekarang ini, Bung Halil ya. Betul. Nah, kalau ada calon tidak melek dengan itu, bagaimana popularitasnya bisa ditahu apa yang mau dia lakukan. Sementara waktu sangat terbatas. Nah, yang bisa menjangkau tentu itu adalah media sosial. Apalagi waktu terbatas. Sangat terbatas sekali. Ini kalau saya tidak salah pengumumannya mungkin sudah tidak terlalu lama lagi. Setelah itu ya mereka sudah running kan, sudah jalan gitu. Berarti masa kampanye. Dan minimal itu penampilanmu kalau masuk di TikTok begini kan harus kok rapi. Kelihatan. Betul. Kan calon pemilih, jadi apalagi pemilih pemula suka main TikTok. Ini saya punya calon desa. Ternyata bagus banget. Tato paling kan begitu. Cocok. Jadi nanti kita, Bung Halil bisa menawarkan ke ini melalui Radio gitu, live langsung di TikTok kita. Lalu misalnya katakanlah kalau dia calon misalnya katakanlah dia calon di Tompo misalnya gitu, Halil ya. Maka kita juga men-share teman-teman yang ada di Tompo, minimal kita umumkanlah, kita buat flyer lah bahwa saksikan misalnya di TikTok pada hari sekian jam sekian misalnya bakal calon kepala desa. Ya bisa saja untuk bahas visi misinya, program-programnya, apa alasannya mereka maju, apa sih yang mereka mau lakukan. Iya, bisa semuanya atau siapa saja yang berminat, karena itu tadi ada giveaway-nya tadi itu, Bung Halil. Ada nih Pak Rahman SP bikin polling di radio terhadap para calon kepala desa. Ada Pak Desa ini, ada Pak Desa. Bagaimana Pak Desa toh? Iya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Iya, Bu Nur. Oke, selamat bergabung untuk kita semua ini. Iya, menarik itu kalau seumpama para calon ini gabung di acara kita. Jelaskan Mi, sampaikan Maki visi misi tak bagaimana? Mau apakan itu desa? Ini kan bisa kita, itu kan cuma calonnya cuma beberapa di spek yang disediakan oleh TikTok. Ini kan ada 9 ya, Bung Halil, bisa langsung naik live ya. Katakanlah kalau kita bertiga, ada calon 5, silahkan naik barengan bisa saja, kayak panel gitu. Sebelum dia gabung ke sini, konsultasi dengan Bang Ilo, apa yang saya harus paparkan, begitu kan? Iya. Sehingga jadi harus konsultasi dengan yang membidangi apa yang cocok, karena ini mau tampil. Jadi kita samakan kalau semua saya kayak teori begini. Karena saya yakin itu visi misinya itu kan masih ngawur. Dia hanya maunya besar. Tapi visi misinya sinkronisasi dengan visi kabupaten, sinkronisasi visi nasional, provinsi kan itu kan mau semua ditanya. Jangan sampai bilang saya mau kepala desa karena ada banyak dukunganku, tapi dia tidak mau bawa kemana itu desa. Biasa tuh Bang Ilo
Ya, bukan visi misi. Dek napa hanya apa ya itu biasa itu. Oh biasa gak biasa? Biasa dalam konteks pilkada, pilpres apa dan sebagainya itu dibuatkan oleh tim ya, Bung Ali. Nah, yang penting menurut saya yang keliru kalau apa yang dibuat itu mereka tidak paham gitu. Jadi juga harus memaham atau minimal kisi-kisinya mereka sampaikan ke konsultannya, buatkan saya seperti ini, kalau ada yang kurang tambah. Tapi kalau ada hal-hal yang baru sampaikan kepada saya supaya saya bisa menjelaskan, kan seperti itu. Ini luar biasa memang ini Bung Ali. 8 tahun. Berapa gajinya kepala desa sekarang? 4 juta ya? 4 juta Momentum lebih. dibedah. Saya kira kalau 4 juta kali 8, berapa bulan kayak itu kalau 8 tahun? 12 kali 8. 12 kali 8. 12 kali 8 berapa itu? Iya. 106 berapa? 9. 100. 96 atau 106? Kalkulator jual baru kali 4 juta lah. Dari kalkulator. 2 kali 8 16, 96. 96. Iya. Kali 4 juta. Demet mana mah agama pesu-pesu duit cede Bung Ali dia. kurang 4 hari itu 100 bulan. Kurang 4 bulan. Dan ada lagu kapan aku sedih meniduk celak mah tuh ya. Kamu pegang pagar Bang? Engkau tuh kali nggak biasa makro Bung Ali engkau. Napa dek tuh dek gaga bawa selunda tuh nak pemilihan kepala desa tuh Bung Ali. Jadi itu juga. Tidak ada itu bawa selunda. Tidak ada diskualifikasi jadi bertarung fight ini. Bagaimana menurut itu kalau yang terkait dengan ini money politik, kemudian kan tidak ada gagal tak diskualifikasi pemilihan kepala desa. Iya. Pokoknya los kilometer. Pokoknya makanya saya bilang saya ini fight ini Bung Ali. Tidak ada digugurkan itu kalau kedapatan kau bagi-bagi. Namun kan tak gue bagi-bagi tapi ada. Yang kami itu biasa tuh jago kau mobil kada tapi ada ulil lalu mulai ya ro. Kami itu yo lo nalalangnya tamat tuh engkau tahu tuh biasa makanya aku benerin TPS mapanre kur bagi resabi tekur napir lo matodo jadi loke jolo mandran rena pertama sih matodo wendo bagaimana semuanya yang begitu kan tidak mungkin kalau kita katakan bahwa itu adalah money politik apa nah itu tujuannya kita di sini mau buka supaya kalaupun ada uang terima tapi visi misinya itu harus kau ingat. Karena apalagi los kilometer. Yang harus memang kita diberikan pencerahan. Memang warga desanya. 8 tahun ini. 8 tahun Pak. Nah, Mega mah tuh ke tomato ini kasih napa maju kepala desa na terpilih. Mesa nih dia selesai jabatan ner tapa PLT mana mah tuh 8 tahun ini Pak. Katakanlah kalau usia 60 tahun baru dia terpilih jadi kepala itu 68 tahun. Kalau misalnya 63 atau makanya harus yang muda-muda sekarang ini bagusnya Bang Ali. Jadi memang BPD-nya nanti kalau membahas anggaran kalau sudah umur sekian tahun kepala desanya siapkan kursi roda. Nah, pasti itu harus masukkan anggaran kursi roda kepala desa. Karena Pak kalau umur 8 tahun bayangkan dia ke iki 2 yopo kan dibatasi cuma 2 kali barangkali kali 16 tahun kepala desa luar biasa Bang. 16 tahun berarti 3 pilkada. Iya di 3 pilkada 3 periode kalau di apa itu di bawah 3 periode menjadi tim ses terselubung nih. Ada nih bagaimana infonya PT Kons Pak Bos ini itu bahaya juga PT Kons itu jangan sampai sponsor pilkades. Bahaya. Jadi yang bahaya ini desa Siau wilayahnya tuh wilayah Kos.
Nggak tahu aku lurah Mangempan ji. Ya baik-baik Ya, saja. minta doa saja, minta doa Semua saja. on proses. Ya. Iya. Baik, saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 10 nih lewat 8 menit. Weh, tidak terasa waktu. Tidak terasa itu Bung Walil. Iya. Iya. Lanjut ini. Kalau bicara terkait dengan Pilkades ini, kan ada bonus-bonus biasanya itu kalau yang terkait dengan money politik ini. Angka terbiasa puran manredi kuan we. Kusek di TPS angka tuh agak seneng modusnya tuh Geser sih. iya makanya kaluru yo lo nalani kaluru tapi ternyata di sana beda doi pak guru gulung akhirnya kabe jago tuh modus aku kan sana Bung Alil si Bawano kan nak paham Pak di desanya kan pernah pemilihan kepala desa kecuali kalau kayak saya ini kan tidak pernah kita kan di kelurahan ya Bung Alil ya. Tapi praktek-praktek seperti itu kan umum ya menurut saya Bung Alil ya. Tapi yang itu tuh merasa gare itu nak kupuri pandran dari itu nak piala Tony dan nampulos Tony pandran dari mana cek kontrol apal mato do adeka aja na pada rometo riolo tu na anu tahu lah itu sih nabi ga lo kena apa inut tahu na pelo mato do baya dega nggak moto main dega lo mato do paku cara na nama bawa mana bukan tetel luar yang apa moto dega kalau mato do bukan napa maba wenina cara na lo mato do tahu. Jadi matan ramah tuh pemenangnya. Agak apa ya ko purani matodo tekang biasa itu calon desa ukamana ngacara kurana. Iya. Omega lisu manre nagoro. Bati pendukung nomale kok kalese bati lari itu. Iya. Macam itu kandidat. Bukan coba itu duanya itu bikin acara dia mau tahu kesetiaan itu mau tahu itu kayak lisu kamu lisu waktu boleh mati berarti setia kalau lenyap jadi namu maraga pasti matanrang ya rodor lese di matanrang lele sese rumah lese alasan berarti mati terbo kadang kau angka cara aku kai baca curiga nih punya gau kadang lari barangnya. Oh makuluwali ko apa ker makuluwali. Matotoy ko sa diero pa ko loka kana senes makado yang itu pale lok ai nalebir de naloka. Lucu ada tuh dia tuh lucu tuh kok acara kandidat. Iya. Aku makuluwali we lo dua-dua ya. Tapi ada cerita dulu itu. Ada cara aku. Ya. Ada cerita dulu yang lucu itu, bukan lucu sih, maksudnya di Taneteri aja yang selisih satu kala itu karena istrinya tidak memilih ya, padahal ada cuma nasu-nasu di situ. Desa Kading. Hah? Oh Desa Kading. Baik deh. Sukri baku lawan dengan Riban. Wah. Bagaimana ceritanya tuh Pak Sabit? Beda satu, tidak dia dalam waktu jauh benena. Noleh kapan? Tanda garis tangamu. Noleh na pada kapan bene na kade tona lo todo ko. Suruh kade mat todo. Karena cibu bene na aku bola mebu ado to mapandre. Kalau kayak mat todo. Terlalu confident barangkali ya, mungkin dia terlalu. Iya, memang pada saat itu memang kalau kelihatan memang dia menang. Tapi karena lain tadi garis tangannya mana kali nalo bini betul. Betul. Bisa saja terjadi. Makanya saya bilang tadi itu apa yang disampaikan tadi. Dulu sih pas diulangi menang nih, karena pasti bersatu nih di situ orang Pasar Baru. Betul.
Jadi ya memang menurut saya perlu disiapkan instrumen memang, tapi sayang sekali kan sudah diputuskan. Itu yang berbahaya memang kalau terjadi seri itu antisipasinya apa? Apakah memang sudah disepakati bersama semua calon bahwa ketika seri kembali ke nilai misalnya, Bung Ali? Sudah kemarin. Oh, sudah ada. Ya, Dan disetujui ya? Itu tadi proteksinya, nilainya kau simpan di mana? Iya. Nah. Tapi biasanya kan biasanya kan nilainya ini langsung ditahu oleh calon ini, bakal calon. Tidak. Ya seharusnya cepat ke panitia kan? Iya. Panitia umumkan nilainya misalnya ini 70, anak 9. Sehingga pada saat seri dia tahu dirinya bahwasanya nilaiku. Itu lebih bagus menurut saya daripada nanti terakhir dibuka, karena kalau terakhir dibuka itu bisa banyak spekulasi, bisa banyak gorengan di situ, Bung Ali. Di sini kada matu enak tungkem mulu lampu tamai rubah zero nilai. Antisipasi itu. Ini katanya liburan juga ini menarik di sana. Kan tidak ada yang incumbent ini. Asik juga itu. Ya, tidak ada incumbent. Kemudian manuto kayak kurang uang kali informasi maka deh. Pokoknya habis-habisan. Wedi. Ya nasi itu Pak Sami, nah itu bahaya daerah-daerah yang los kilometer, napa padang kemana sponsor, atau tanpa sponsor pun mereka juga punya uang, sama dengan konteksnya jangan-jangan dulu kan, Bung Ali. Iya. Seperti itu. Tapi anunya terkait dengan pemilihan, ya. Itu yang panas, yang lucu itu kan Binuang. Binuang? Iya. Anaknya semua yang incumbent. Keluarganya kalau Andi Darwana Binuang. Keluarganya Raji. Andi Hendra kayak itu. Iya, Andi Hendra. Iya betul. Oh, pada iya makur mas bersaudara. Oh, berarti amangnya kok ompak itu. Tapi ya bisa aman bisa tidak juga, Bung Halil, karena biasanya kalau kita kembali dalam konteks kerajaan, Bung Halil, kita lihat itu pada zaman-zaman dulu dalam sistem kerajaan kan bukan juga berarti bahwa tidak ada konflik internal di keluarga, Bung Halil. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau hanya kesepakatan bahwa mereka yang siapapun yang terpilih mereka harus terima, ya itu menurut saya tidak ada masalah. Mestinya aman ya, Bung Halil ya. Ini juga menarik ini Bang Ilo. Kalau kok yang kalingo nama kada los kilometer ini. Los mentoy. Tidak ada kayak itu yang siapa yang sebenarnya mengawasi itu Bang Ilo kalau di pemilihan kepala desa. Ini Pak Samit, iya. Enggak tahu juga enggak ada regulasinya itu. Itu bagaimana itu ceritanya itu? Apakah bisa diawasi itu ya? Apakah ditetapkan di panitia? Kan yang pasti bahwa kalau tidak disiapkan regulasi dengan instrumen yang jelas terkait dengan money politik dan lembaga yang dipercaya untuk melaksanakan itu, maka los kilometer tidak ada. Dan selama ini kita tahu betul bahwa pemilihan kepala desa kemarin itu yang lalu-lalu itu ya habis-habisan terkait dengan money politik, tapi tidak ada satupun misalnya bahwa si A yang terpilih ini money politik karena sama-sama melakukan, Bung Halil. Hampir sama, tidak ada yang tidak sebenarnya. Jadi mungkin kita mengatakan bahwa semua yang masuk ini secara finansial mereka yakin bahwa mereka punya persiapan ke arah itu. Karena tidak ada instrumen. Kita mau mengatakan pelanggaran pilkades, instrumen hukumnya apa? Maksudnya apakah ada memang yang dibuat gitu loh, Bung Ali? Apakah juga memang pihak kepolisian, pihak kejaksaan bisa masuk di wilayah itu kan tidak jelas juga karena tidak diatur. Apalagi Bawaslu tidak kan? Maksudnya Panwas dan sebagainya. Ini mantan Panwas ini Bang Ilo ini. Nah, aturan teknis ini biasanya diatur di Perda. Nah, ini kita ajak coba ini bicara ini Pak Rahman SP. Ya. Pak Rahman SP Kalimantan. Kan Pak Rahman Kades punya nanti ini
Bukan. Totaneter Raja Thomas tapi tinggal di Kalimantan. Iya. Assalamualaikum Pak Rahman SP. Waalaikumsalam. Menarik ini. Iya. Pilkades ini pilkades. Saya itu. Iya. Di tempat saya itu pilkadesnya ramai juga karena desanya 240. Wah, 240 dah. Jadi di tempat saya itu pilkadesnya bisa saja ada cuma 20 orang saja satu desa pemilihnya. Oh. Banyak desa. Ada yang cuma 8 kakak. Kenapa bisa sampai begitu? Mungkin aturan-aturan dulu itu di sini pembentukan desa itu yang begitu mudah dulu regulasinya. Kalau sekarang kan sudah jelas tuh pembentukan desa sekian ratus kakak baru bisa dibentuk. Sekarang waktu itu tidak ada, jadi siapapun yang ingin jadi kepala desa. Iya. Sedikit kakaknya nih. Iya, di sini 240 desa. Satu kabupaten. Iya, kalau kita bicara ini terkait dengan money politik ini, Pak Rahman SP, kan ini mantan ini Bawaslu. Kalau di pilkades begini, kalau money politik, kan ini aturannya tidak jelas, bilang di mana, mau mengadu kemana ini? Kalau seumpama, menesa-nesa maka deh, pemilihan, mak bagi-bagi irita maka deh, engkau si lampa 2 lampa, wah, nah, bagaimana itu menurut kita ini Pak Rahman SP? Iya, sejauh ini setahu saya yang namanya pemilihan begini ini belum ada regulasinya, karena biasanya itu kalau aturan ini mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemilihan kepala desa itu yang kemudian diadopsi ke bupati, yang kemudian jadi perda dan lain-lain. Tapi sepemahaman saya di sini tidak ada yang aturannya sama sampai pemindah RT itu bebas, tarung bebas. Tarung bebas. Jadi los kilometer istilahnya. Yang biasa diatur itu misalkan kalau nilainya sama, bagaimana cara mengulangnya. Misalkan yang juara 1 dengan tingkat 1, tingkat 2 itu yang ikut tahapnya mengulang atau diulang semua. Bisa tergantung bagaimana teknis anunya di perdanya nanti. Gitu. Tapi setahu saya, baik saya di sebagai ketua Panwas maupun ketua KPU itu belum pernah ada, karena hampir saya 20 tahun ini selama di penyelenggara pemilu belum pernah mendengar itu diatur secara teknis mengenai money politik atau politik uang. Begitu. Sebenarnya ini bagusnya Kementerian Dalam Negeri batalkan namanya pilkades, sudah langsung saja itu, karena tidak jelas aturan regulasi, mau dibentrokan dengan warga kecil di bawah. Itu cuma kenapa tidak dipikirkan ini, bahwa kegiatan yang di tingkat desa ini rawan desa, tapi regulasi tidak jelas, regulasi yang mengambang. Kenapa tidak sekali penunjukan dari pemerintah bahwa di kepala desa, Pada itu bagus. Ya, yang ngatur ini kan kalau pemilihan desa kan itu badan desa itu yang BPMD. Dinas yang mengatur tentang desa itu. BPMD. Itu panitianya itu. Iya, betul. Penitiannya itu yang berkonsultasi dengan camat. Itu aja yang sejauh ini saya lihat, karena beberapa kali dinunukan pemilihan yang begitu ya. Enggak, intinya kekuatan saja nih sponsor. Tadi saya begini, kenapa itu pusat tidak terlalu seksi pikirkan desa? Jangan itu pemilihan. Kenapa dia selalu urus bupati, gubernur, jangan itu pemilihan? Karena ini desa pemilihan. Karena ini yang mau diatur regulasi.
Itu dia mau urus gubernurnya, pendidikan. Tapi waktu panggil DPR lagi, itu selalu dicampur. Sementara di desa ini kacau, dia tidak atur regulasi. Ya, yang diatur itu ya persyaratannya saja, misalkan umur, pendidikan, itu domisili, gitu-gitu aja itu. Dia tidak atur siapa punya kewenangan melakukan tindakan jika terjadi pelanggaran. Iya. Mestinya kalau menurut saya mestinya memang Pak Samit hukuman seperti ini. Iya. Oke, Bang Ilo. Cocok. Ya cocok apa yang disampaikan tadi Pak Samit sebenarnya. Ini kan pemilihan kepala desa kan sudah berjalan beberapa kali Bung Halil. Mestinya sudah menjadi evaluasi katakanlah di Kementerian Desa membuat sebuah regulasi yang jelas terkait dengan money politik. Karena daerah tidak bisa juga membuat aturan tersendiri kalau dia tidak punya payung hukum Bung Halil. Karena dia hanya teknis kan misalnya seperti itu. Jadi mestinya memang Mendagri kerjasama misalnya dengan Kementerian Desa untuk menyusun satu regulasi terkait dengan mekanisme pemilihan kepala desa, bukan hanya persoalan kontes pemilihannya tetapi juga termasuk pengawasannya Bung Halil. Samalah katakanlah misalnya ada KPU ada Bawaslu, maka dalam kontestasi desa meskipun misalnya dia hanya 3 bulan atau 6 bulan bekerja, tetapi harus disediakan instrumen itu, karena kalau tidak maka itu tadi siapa yang memiliki duit yang besar maka itulah yang akan terpilih. Bukan lagi persoalan kompetensi. Contohnya misalkan ada calonnya ijazah palsu. Nah misalkan gitu. Ini dulu kan banyak kejadian gitu kan. Bagaimana caranya mau melaporkan? Misalkan bingung kan? Mendiskualifikasi? Siapa yang meneliti? Gak punya kewenangan. Nggak ada tuh? Iya, nggak ada. Jadi di sini ini pernah kejadian itu dia dilaporkan ke polisi saja. Akhirnya tetap dilaksanakan pemilihan, cuma setelah ketahuan baru diperiksa. Kalau persoalan ijazah itu bisa. Karena maksudnya ada unsur pidana kan di situ. Iya. Ada unsur pidana, jadi bisa saja dilaporkan polisi, proses demokrasinya berjalan. Tetapi kalau misalnya dia terpilih, itu bisa digunakan oleh lawan untuk lanjutkan proses pidananya. Tapi biasanya kalau sudah tidak terpilih, orang sudah mengabaikan saja itu. Mas Sony nyawa minta jana Pak Deto mana terpilih. Kalau saya memang harus kita stressing di sini, karena ini kan kontestasi bukan kontestasi yang tidak berisiko, sangat berisiko ya, konflik horizontal di desa itu kalau ada pemilihan-pemilihan seperti ini. Oleh karena itu perlu memang diatur. Nah sama dibilang Pak Samit tadi, Kemendagri harus ambil sikap di sini. Kalau enggak bisa, masalahnya ini adalah desa. Seandainya misalnya kelurahan anda ada persoalan karena langsung saja dipilih oleh bupati, tapi ini kan desa dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu mestinya instrumen hukumnya sudah harus lebih sempurna menurut saya. Jangan dibiarkan fenomena seperti itu. Karena memang dampaknya juga negatif Pak. Bukan hanya persoalan efek konflik sosial, keamanan dan sebagainya, tetapi juga itu tadi kita tidak punya proteksi untuk membendung orang-orang yang tidak punya kompetensi, hanya mengandalkan duit gitu. Apa error ko anu nih bansana ko engkaniku ona pura ni panre napayalasi do amplo wae dede. Iya. Manesan nih. Ya. Manesan kada wae. Pokoknya. Makanya sudah bilang di desa ini baru pestanya kita. Iya. Betul-betul pestanya. Kalau bukan dia di situ, yang bombenya itu 8 tahun. Kan ini sebenarnya di desa ini rawan konflik karena ya Thomas baku tetangga ini karena keluarga. Iya, keluarga. Justru di situ nih regulasi harus bergerak. Iya. Betul. Ini PR mungkin ini buat Kemendagri pemerintah ini yang harus. Iya, betul. Tapi yang minimal nih, makanya ini sebenarnya teman-teman
pimpinan desa, teman-teman di DPRD kabupaten, inilah sebenarnya tidaknya dia harus bawa ke kita. Karena masing-masing DPRD kabupaten kan ada partai semua. Kenapa tidak bisa? Nah, ada yang peduli yang seperti itu. Jadi Bang Ilo ini siap jadi konsultan calon kepala desa. Siap, tetapi profesional ya, maksud saya profesional karena itu memang kerja profesional saya kalau ada pilkada ya, gitu. Jadi memang ini kan bisa digarap untuk sebuah bisnis misalkan, ya itu wajar lah. Saya pikir 3 radio juga potensi bisnisnya di sini cukup untuk para calon kepala desa untuk bagaimana profil-profilnya itu bisa disampaikan ke masyarakat. Ya. Dibuatlah proposal penawaran atau juga bisa dibuat polling-polling yang sifatnya. Karena dulu biasa juga saya lakukan waktu saya dulu bekerja di media cetak. Saya selalu bikin polling itu. Ya, walaupun yang namanya nilai bisnis kan, jadi itu boleh, dan itu potensinya cukup lah pada sekarang yang namanya gift-gift itu kan. Tinggal bagaimana melakukan komunikasi dengan para calonnya, karena tidak banyak juga itu kan, berapa desa saja. Saya pikir tidak terlalu sulit. Oke. Iya. Mantap. Jadi nanti IGA Radio menghubungi saja. Ini kan ada 12 desa ya Bung Alil ya. Nanti kita bikin waktunya gitu loh. Maksudnya menggilir. Tanggal sekian desa ini sampai 12-nya rampung. Semuanya dihubungi. Calon-calon yang ada di setiap desa tersebut, siapa yang mau misalnya, tapi dengan ya itu tadi saya bilang bahwa tentu ini adalah bisnis karena kita akan mengangkat popularitasnya. Ini adalah media di IGA Radio ini kan media bisnis menurut saya ya, ikuti aturannya misalnya. Iya, misalkan begini Bang Ilo, nanti kan setiap calon itu bisa diangkat profilnya di IGA Radio, diputar berulang-ulang, misalkan. Satu hari itu diputar 5 kali misalkan kan, tinggal direkam saja, tinggal di video datanya diambil, tinggal berapa kemampuan calonnya kan diberi kesempatan yang sama lah. Malah nanti bisa bukan hanya di udara Pak Rahman dan Pak Irsam. Jadi bisa saja nanti misalnya kan hanya 12 desa. Jadi bisa saja misalnya Bung Alil, kemudian Bang Ilo dan Pak Samit misalnya memediasi di setiap desa yang melakukan pemilihan itu, kita adakan semacam apa ya misalnya gitu, menghadirkan semua calon-calon gitu, panelis gitu ya, dan mana kita menjadi mediasi gitu, menghadirkan semua mereka dan mengundang semua masyarakat untuk melihat gitu. Noleng karena kapan meke kapan noleng karena meke kapan kada bahaya gitu. Sudah meme terpaksa na hubungi Pak saya bocorkan ijo lagi kira-kira pakutan tamat. Ya kan? Itu menurut saya lebih bagus untuk mengukur kompetensinya calon, kualitasnya seperti apa, mereka punya pemahaman terkait dengan pemerintahan desa, visi-visinya seperti apa. Ada sudah make nanti itu. Baru live juga ya, live tapi lokasi live-nya di lokasi mereka gitu. Saya pikir ini sesuatu hal yang baru, tetapi bisa saja dicoba bagi orang-orang tertentu yang memiliki kompetensi. Mereka mampu membayar itu. Dia malah mau membayar karena ini adalah misalnya panggung untuk dia. Di pihak lain mungkin yang tidak merasa siap, mereka tidak hadir. Nah inilah juga celah bagi masyarakat untuk melihat, loh kenapa mereka tidak mau hadir? Oh tidak berani ini kan begitu. Paling tidak nanti kita di udara dulu lah, kita coba kita di udara, kita jadwal ini Madelo ini tanggal sekian misalnya, Tompo tanggal sekian dan sebagainya. Disitulah masyarakat bisa melihat, diundang saja, coba disebarluaskan, dibuat player-playernya supaya orang nonton gitu. Menarik. Oke, 10.31. Iya, oke. Nah, mungkin cukup di sini dulu, Di, karena kita sudah lewat jamnya. Dan insya Allah kita ketemu lagi besok. Ya, mungkin ada tema-tema lain yang bisa kita
Apa mungkin ada usul tema apa besok ini? Ya. Yang pasti Bung Alil ya, sebelum kita minta teman-teman untuk menyampaikan apa tema untuk besok, paling tidak ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan pada hari ini. Pertama adalah kita memberikan ruang nanti kepada setiap calon kepala desa untuk berinteraksi di lab kita, dan ada beberapa orang lah nanti kita host di situ, kita undang. Mereka mau bersamaan hadir atau mau satu-satu ya terserah mereka. Nanti kita bikin toolsnya ya. Nah, tapi untuk kepentingan pada hari ini kepada masyarakat yang ada kontestasi pemilihan kepala desa di desanya, ya paling tidak ada beberapa kriteria lah untuk sementara untuk memilih. Kalau incumbent itu kan kita bisa melihat bagaimana program apa manfaatnya selama dia 8 tahun memimpin di desa. Apakah transparan dalam pembangunan dana desa, apakah masyarakat dilibatkan atau hanya segelintir orang, apakah ada perubahan nyata selama masa jabatannya. Itu kan menjadi parameter-parameter yang harus dilihat oleh masyarakat sekarang ini. Nah, bagi pendatang baru ya tentu juga harus ada parameternya. Apakah dia punya pengalaman atau kapasitas memimpin, apakah paham persoalan desa, apakah programnya realistis atau hanya sekadar retorik misalnya. Dan yang paling penting bagaimana rekam jejaknya di masyarakat. Ini untuk berlaku kedua-duanya, perlu dilihat track recordnya Bung Alil. Jangan salah pilih, beli kucing dalam karung misalnya dan sebagainya. Nah, dan yang paling gampang sebenarnya untuk dinilai saat ini adalah incumbent, karena ada baseline data yang kita sudah miliki gitu maksudnya Bung Alil, dibandingkan dengan pendatang baru gitu kan. Nah, seperti itu Bung Alil. Dan mudah-mudahan nanti Pak Irsam kita semuanya kembali lagi juga membahas tema-tema seperti ini dengan itu tadi. 12 desa yang melakukan kontestasi pilkada ini kita atur jadwalnya, dan IGA Radio yang menghubungi mereka-mereka, dan ya bisa jadi misalnya ada aturan main nanti di situ. Ada 3 host kan atau ada 4 host, ya bagaimana lah. Mengatur itu nanti persoalan teknis, telepon-teleponan aja. Karena ini penting buat mereka ini Bang. Punya usul Bang Ilo. Apa itu? Itu salah satu dinas padian terkait dengan itu dulu yang bisa diminta konfirmasinya. Oh iya. Okay. Badan desa tadi itu, dinas desa yang mengatur pemilihan desa itu. Dan BPMD ya, BPMD ya. Kita demi kepastiannya itu kapan penyelenggaranya dan bagaimana kan itu lebih teknis dia. Jadi sebelum mengarah ke sana nanti bisa kita jadi acuan. Oh iya. Betul. Iya. Kita undang dulu nanti kepala dinasnya atau siapa yang penanggung jawabnya di situ sebelum kita undang mereka untuk berdialog di media sosial kita nanti di IGA Radio, di obrolan pagi Bang Leo. Betul ya. Nah, jadi kita usahakan nanti selepas ini kita coba hubungi kepala dinas PMD ya, dinas PMD untuk kalau menyangkut tema apa kira-kira Bung Irsam, Bung Rahman, yang lagi viral di baru sekarang ini, apa tema yang kita mau angkat untuk esok hari Rabu? Apa tuh? Lambang baru ya? Ya. Apa? Apa? Apa itu Om Sabit? Yang hari jadi baru ini. Oh iya. Hari jadi. Iya betul. Tanggal berapa kah seremoninya nanti itu? Kalau tidak salah tanggal 13. Tanggal 13. Oke. Sepakat. Besok kita bicara tentang persiapan hari jadi baru. Siapa ketua panitianya kah? Saya kurang tahu juga ini ketua panitia. Nanti bisa kita. Berarti IGA harus cari hubungi siapa panitianya, kita ajak diskusi di sini. Apa rangkaian kegiatan? Kita mau lihat bagaimana skema kegiatan di era efisiensi nasional Bung Alilia seperti apa gitu. Apakah tetap meriah atau bagaimana? Lalu bagaimana partisipasi masyarakat di hari jadinya? Seperti itu Bung Alilia. Harusnya dengar di kantor DPRD. Oh, di kantor DPR. Oh, di kantor DPR. Kegiatannya. Oh, paripurnanya. Ya. Mudah-mudahan kita diundang live nanti di situ, Bung Ali. Iya. Live di DPRD. Cari mana jadi? Iya. Mau lihat agendanya. Oh iya. Panitianya dicari. Iya.
Nanti Pak Samit dengan saya jadi narasumber di situ, Abung Alil jadi hostnya di situ ya. Enak kan bincang-bincangnya di hari jadi. Iya. Kita sediakan 3 mic lah. Kita lain di DPR lah, dari Gedung Rakyat tuh. Jadi obrolan Bang Ilo ini pindah ke obrolan pagi kita ini pindah ke DPR kan gitu. Iya. Tinggal kita angkut semua, kita punya alat-alat ini. Iya, betul. Jadi hubungi panitianya, sama tuh ada anggaran untuk media lah, publikasi dan mulai kan ya. Ada Pak Jadi. Ada. Oh, ada. Ada toh? Ya, masa yang dari Makassar mau bikin kegiatan live, bikin dokumentasi, sementara kita ada juga di sini, Bang. Iya. Anggaplah seperti pertandingan sepak bola, kita komentator kan gitu maksudnya. Cocok. Iya. Iya. Oke. Pak Ilo, kemudian Om Irsam, Pak Rahman, kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di Ogi Baru Menyapa. Terima kasih ini sudah hadir di Ogi Baru Menyapa, dan mudah-mudahan besok kita ketemu lagi di acara yang sama. Dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilalabata dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 28 ya? 26, saya lupa. 26 ya. Ya udah benar. Iya, mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.